Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Safia. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Siak Kuala. Di sini saya akan membahas tentang logika. Lebih tepatnya, logika dalam filsafat. Logika berasal dari kata Yunani kuno yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logike, episteme, atau ilmu logika, yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa diartikan dengan masuk akal. Logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang objek materialnya adalah berpikir dengan penalaran, dan objek formal logika adalah penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Logika dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, karena logika adalah sebuah cabang filsafat yang praktis. Logika biasanya dilakukan untuk melakukan pembuktian. Logika mengatakan bentuk inferensi yang berlaku dan yang tidak. Secara tradisional, logika dipelajari sebagai cabang filosofi, tetapi juga bisa dianggap sebagai cabang matematika. Logika tidak bisa dihindarkan dalam proses hidup mencari kebenaran. Konsep bentuk logis adalah inti dari logika. Konsep itu menyatakan bahwa kesahihan atau validitas sebuah argumen ditentukan oleh bentuk logisnya, bukan oleh isinya. Dalam hal ini, logika menjadi alat untuk menganalisis argumen, yakni hubungan antara kesimpulan dan bukti atau bukti-bukti yang diberikan atau premis. Kemudian, logika juga menampilkan norma-norma berpikir benar untuk membentuk pengetahuan yang benar. Sebab itu, faedah logika tidak hanya untuk berfilsafat saja, tetapi juga dalam bidang yang lainnya, diantaranya yaitu sebagai berikut. Pertama, ada logika menyatakan, menjelaskan, dan menggunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan. Kedua, logika menambah daya berpikir abstrak dan melatih serta mengembangkan daya pemikiran dan menimbulkan disiplin intelektual. Ketiga, logika mencegah kita tersesat oleh segala sesuatu yang kita peroleh berdasarkan authority. Kebenaran dalam logika dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu kebenaran bentuk dan kebenaran materi. Dari sini, logika dibagi lagi menjadi dua kebenaran, yaitu pertama ada logika formal, yang kedua ada logika material. Kebenaran bentuk dibicarakan dalam logika formal, sedangkan kebenaran materi dibicarakan dalam logika material. Kebenaran bentuk artinya self-consistency, maksudnya bahwa di dalam pikiran itu sendiri tidak terdapat pertentangan. Kebenaran materi artinya bahwa di antara pikiran dan benda-benda yang ada di atas dunia terdapat persesuaian. Jika dalam suatu keadaan, suatu gagasan tidak ada persesuaiannya dengan benda-benda yang sebenarnya ada di dunia ini, maka dikatakan bahwa gagasan itu secara materi benar. Logika formal membicarakan ketepatan kesimpulan. Logika material membuktikan atau menguji isi keputusan itu. Kemudian keputusan kita dikatakan benar jika kebenaran itu memang sesuai dengan objeknya dan sesuai dengan keadaan nyata. Kemudian ada contoh logika. Misalnya seperti manusia bisa menahan nafas selama 5 jam. Jelas pernyataan tersebut tidak benar nyatanya. Menurut penelitian, rata-rata manusia normal hanya bisa menahan nafas selama 30-60 detik, dan otak manusia normal akan mengalami kerusakan secara permanen setelah 4 menit jika tidak mendapat oksigen. Kemudian pernyataan seperti manusia bisa hidup tanpa minum selama sebulan.
pernyataan tersebut jelas tidak masuk akal. Nyatanya, manusia normal hanya bisa bertahan selama 3-4 hari tanpa minum. Itu pun dipengaruhi oleh faktor usia, kesehatan tubuh, cuaca, dan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.